Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lestari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran RME. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran RME, Realistic Mathematics Education, atau disebut dengan RME. Nah, di sini adalah penjelasannya. Pengertian dari RME adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Dalam penjelasan ini yaitu didefinisikan oleh Surkardi. Teori ini menekankan keterampilan proses berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dan dengan teman-teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri student I'm finding. Sebagai kebalikan dari guru memberi teaching telling, mereka dapat menemukan sendiri student inventing sebagai kebalikan dari guru memberi teaching telling. Dan pada akhirnya murid menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individual maupun kelompok. Kita masuk ke tujuan dari pembelajaran RME adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol pembelajaran siswa dengan mengarah pada prosesnya. Nah, hal tersebut membuat siswa tidak mudah lupa dengan penyelesaian sebuah masalah karena siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, tidak hanya sekadar meningkatkan. Kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah model pembelajaran RME ini pertama adalah memotivasi siswa, memfokuskan perhatiannya. Dan yang kedua, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. Dan yang keempat, permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan masalah yang diajukan. Yang keenam, pengajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya, siswa lainnya setuju terhadap jawaban teman-temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pembelajaran. Halo, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan caca untuk kelas 3 SD. Hore! Kali ini kakak akan menjelaskan tentang perkalian. Perkalian adalah perjumlahan yang berulang. Sifat yang berlaku untuk operasi hitung pada perkalian adalah pertukaran. Nah, contoh dari perkalian adalah contohnya 4 kali 6 kali mengatakan 4 kali 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 24. Nah, kebalikan dari itu 6 kali 4 bisa berarti 4 kali mengatakan 6 menjadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Kita lakukan contoh penyelesaian perkalian dengan cara bersusun. Nah, di sini kita harus melihat nilai angka dari satuan. Nah, kita akan menjumlahkan 124 dikalikan dengan 2. Kita mulai dari angka yang paling akhir, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah 248. Anak-anak, tahukah kalian
Kita harus mengetahui nilai tempat. Setiap bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Di sini kita harus mengetahui susunan nilai tempat. Di sini bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Bilangan puluhan disusun oleh dua angka antara 10 sampai 99. Bilangan ratusan disusun oleh tiga angka antara 100 sampai 999. Bilangan ribuan disusun oleh empat angka antara 1000 sampai 999. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bilangan ribuan. Tahukah anak-anak cara penyebutan dari 1437? Nah, di sini kakak akan memberitahu cara penyebutannya, yaitu 1437. Cara mencari nilai dari 1437 dalam nilai tempatnya. Nilai tempat ribuan dipimpin oleh nilai 1000 dan nilai tempat ratusan dipimpin oleh nilai 400 dan nilai puluhan dipimpin oleh 30 dan dibaca 30 dan nilai tempat satuan dipimpin oleh 7 disebut dengan 1437. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Penjumlahan ditandai dengan tambah. Penjumlahan terbagi atas dua jenis. Yang pertama, penjumlahan tanpa teknik penyimpanan, dan yang kedua, penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Nah, di sini penjumlahan tanpa teknik penyimpanan yaitu penjumlahan 1250 ditambah dengan 1200 adalah, karena dengan teknik tidak menyimpan, berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya 3450. Masuk ke penjumlahan dengan teknik penyimpanan. 2300 ditambah dengan 3800 adalah, karena dengan teknik penyimpanan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 8 sama dengan 11, maka ditaruh di sana adalah 1 dan disisipkan 1. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan hasilnya disebut dengan 6100. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan dengan pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Di sini pembagian. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh pembagian tersusun. 3 dibagi 141. Di sini kita harus tahu dengan 3 perkalian 3. Nah, karena 3 dibagi 1 tidak bisa, maka kita akan memakai 4 menjadi 14. Nah, 14 dibagi 3
adalah 4. Kenapa 4? Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa harus 12? Karena di sini kita mencari yang mendekati, bukan melebihi dari angka 14. 14 dikurang 12. 4 dikurang 4 2 dikurang adalah 2 2. sama 1 dengan dikurang 1 2. adalah 0. 1 dikurang 1 sama dibagi dengan 3 tidak bisa. 0. 2 dibagi Maka 3 turunkan tidak bisa, angka 1 maka turunlah menjadi 1. 21. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 3 7 adalah dikali 21. 21 dikurang 21 adalah hasilnya 0 atau adalah hasilnya habis. Maka pembagian dari 141 dibagi 3 adalah 47. Mari kita caranya. Mari Hasil kita dari pembagian membuktikan. adalah Cara 47. pembuktiannya 47 4 dikali 3 7 dikalikan dengan 3 yang kita tulis 3 adalah angka satuan dikali yaitu angka 7 1 atau 7 dikali 2 sama duanya dengan kita simpan. 21 yang ditulis 3 dikali 4 disisipkan adalah 2. 12 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14, maka hasilnya sesuai adalah dengan soalnya 141 sama dengan soalnya. Hanya itu video pembelajaran dan penerapan media pembelajaran RME. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.